Tapi dalam kasus ini berarti kan seluruh instansi baru itu tuh kan hidup hampir bersamaan gitu loh. Sementara ya aplikasi user itu kan dia tuh juga mencoba ya mengirim ulang gitu kan ya request-request yang sebelumnya tuh gagal gitu ya. Akibatnya apa ya? Akibatnya kan si perimeter dari Spotify itu sendiri itu kan menerima lonjakan traffic gitu loh yang dia itu tentunya belum pernah terjadi sebelumnya. Jadi ya akhirnya di sini yang namanya kegagalan keduanya itu muncul gitu loh. Nah tentunya kan dari semua itu tadi ya teman-teman ya kita bisa menganalisa gitu di mana ya di sini bukan berarti si Kube-nya ini itu yang menyebabkan outage gitu, tidak seperti itu juga gitu ya teman-teman ya. Di sini kan sebenarnya Kube ini dia sudah melakukan apa yang diperintahkan gitu ya, yaitu adalah mencegah dari ya kontainer ini menggunakan memori berlebih gitu ya teman-teman ya dari ya batas yang udah ditentukan gitu kan. Masalah itu di mana ya? Masalah itu kan akhirnya ya terdapat kontradiksi konfigurasi gitu loh. Oke, jumpa lagi dengan saya Beken Magang, stay humble and keep the excitement to learn like a newbie in town. Oke, jadi di video kali ini kita masih di salah satu series dari channel saya, itu adalah Realitas Teknologi, dan di episode kali ini saya pengen ngajakin teman-teman tuh buat ngobrolin insiden yang pernah kejadian di Spotify. Oke, jadi gini teman-teman, pada 16 April 2025 Spotify itu mengalami outage kurang lebih selama 3 jam 25 menit ya. Dan itu tuh akhirnya yang mengganggu mayoritas penggunanya mereka gitu kan di berbagai wilayah di dunia. Nah dari laporan engineer dari Spotify sendiri itu tuh yang dilakukan tuh sebenarnya hanya mengubah ya urutan beberapa filter gitu loh di dalam envoy proxy-nya mereka gitu ya. Nah perubahan itu tuh dianggap beresiko rendah gitu loh sehingga itu langsung diterapkan gitu kan ke seluruh region gitu loh ya. Jadi hasilnya apa ya? Hasilnya itu seluruh instan envoy-nya itu tadi itu tuh crash gitu loh secara bersamaan. Nah, dari insiden ini itu kan sebenarnya menunjukkan satu realitas penting gitu ya teman-teman ya dalam ya karir seorang software engineer gitu loh. Dimana ya suatu perubahan itu kan tidak menjadi berbahaya gitu kan hanya karena jumlah barisnya itu banyak gitu ya. Tapi perubahan itu menjadi berbahaya gitu ya ketika ya itu tuh luput gitu loh dalam memahami ya seberapa luas gitu kan ya blast radius yang bisa terjadi. Jadi itu yang bakal kita bahas. Jadi gimana pembahasannya, simak video ini sampai habis dan biar gak banyak cincong kita langsung aja let's get it on. Please like, share, comment, and subscribe. Oke, jadi yang pertama gini ya teman-teman. Jadi Spotify dia tuh menggunakan envoy proxy gitu loh pada perimeter jaringannya gitu ya. Nah, sederhananya gimana? Sederhananya itu adalah si envoy ini adalah salah satu komponen pertama gitu loh yang dia itu menerima traffic gitu ya dari berbagai penggunanya gitu kan. Sebelum request itu akhirnya diteruskan menuju berbagai back-end service gitu yang dipunyai sama si Spotify. Nah di dalam envoy itu tadi ya teman-teman ya itu tuh terdapat serangkaian filter gitu loh, dimana ya setiap request itu akhirnya kan diproses sama filter itu tadi secara berurutan. Jadi ada filter kayak misalnya tuh ya buat melakukan red limiting gitu kan, ataupun autentikasi, manipulasi request gitu ya, terus juga pencatatan statistik gitu kan ya, sampai akhirnya itu menentukan bagaimana request itu diteruskan ya teman-teman ya. Nah teman-teman dalam sebuah filter chain ya teman-teman ya, urutan eksekusi itu tuh bukan detail untuk mempercantik gitu loh, bukan kosmetik ya teman-teman ya. Tapi gini teman-teman, dokumentasi resmi dari envoy sendiri itu tuh kan menjelaskan kalau yang namanya decoder filter yaitu tuh dipanggil sesuai urutan konfigurasinya gitu loh. Nah sedangkan yang namanya encoder filternya yaitu dalam urutan yang sebaliknya gitu ya. Artinya apa? Jadi artinya itu ketika kita memindahkan satu filter ya teman-teman ya, itu tuh kan bisa banget mengubah state dan juga ya kondisi yang diterima filter berikutnya gitu loh. Nah pada hari kejadian di Spotify teman-teman, mereka tuh cuma mengubah urutan filter envoy-nya mereka gitu loh. Dimana ya perubahan tersebut itu akhirnya memicu bug gitu ya teman-teman ya di salah satu custom filter, dan akhirnya tuh ya bikin si envoy-nya ini crash. Nah jadi gini teman-teman, masalah terbesarnya itu sebenarnya ya bukan hanya keberadaan bugnya itu gitu ya teman-teman ya. Masalah terbesar itu justru adalah ya perubahan itu tadi itu tuh diklasifikasikan gitu kan sebagai low risk gitu loh saat itu gitu ya. Akhirnya tuh apa? Akhirnya kan diluncurkan gitu kan ya ke seluruh region pada waktu yang sama gitu loh. Nah akibatnya apa ya? Akibatnya kan tentunya mereka tuh justru bukan memperoleh satu kegagalan kecil ya teman-teman ya sebagai peringatan gitu kan. Tapi akhirnya mereka tuh justru memperoleh ya kegagalan serentak gitu loh pada ya seluruh instant envoy gitu kan yang menerima perubahan itu tadi gitu ya.
Nah, di sini saya punya ilustrasi dalam bentuk diagram ya teman-teman ya. Nanti teman-teman bisa lihat supaya bisa lebih mudah memahaminya. Jadi gini teman-teman, dalam diagram ini kita bisa lihat gitu kan, namanya Envoy, dia itu kan berada di depan berbagai back-end service-nya si Spotify gitu ya. Nah, ketika yang namanya urutan filternya itu diubah gitu kan, ya berarti kan custom filter itu ya menerima ya kondisi yang tidak diharapkan dan ya gampangnya itu jadi memicu crash itu tadi gitu loh. Karena gini teman-teman, ya perubahan yang sama itu kan diterapkan di seluruh region sekaligus gitu kan dalam kasusnya tadi gitu ya. Ya akhirnya kan kegagalannya itu ya tidak memiliki batas isolasi yang cukup gitu loh. Jadi ya teman-teman, dalam kasus ini gitu kan kita tuh bisa menganalisa gitu ya, kalau yang namanya di production system ya teman-teman, ya risiko perubahan itu kan nggak bisa kita ukur sekedar dari seberapa sedikit gitu loh baris konfigurasi yang kita ubah ya teman-teman ya. Justru di sini ya namanya risiko itu kan harus dihitung dari blast radius gitu loh, ketika ya perubahannya itu salah gitu ya. Jadi dalam case ini kan merubah satu urutan filter, ya itu tuh memang terlihat kecil gitu loh. Tapi ketika perubahan itu ya akhirnya itu berada di perimeter gitu kan, yang dia itu menerima hampir seluruh traffic dari usernya gitu ya. Dan itu tuh langsung gitu kan diterapkan ke semua region, ya berarti kan perubahan kecil itu akhirnya yang memiliki blast radius sebesar seluruh sistemnya gitu loh. Itu yang jadi problemnya gitu ya. Jadi ya teman-teman, sekali lagi dalam kasus ini berarti kan kita bisa melihat gitu ya, di mana Spotify ini dia mengalami down gitu kan, bukan karena perubahan yang besar gitu loh. Justru mereka itu down karena ya sekedar ada perubahan yang sebenarnya itu dianggap kecil gitu kan. Lalu akhirnya itu diberi akses ya untuk gagal di mana-mana gitu loh, dan secara bersamaan ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya gini teman-teman. Jadi setelah seluruh instant envoy-nya itu crash ya teman-teman ya. Ya di sini Kubernetes-nya itu tuh mencoba buat menyalakannya lagi gitu loh. Jadi kan gini teman-teman. Secara normal tentunya namanya restart itu kan ya bagian dari mekanisme pemulihan gitu ya. Tapi dalam kasus ini berarti kan seluruh instance baru itu tuh kan hidup hampir bersamaan gitu loh. Sementara ya aplikasi user itu kan dia tuh juga mencoba ya mengirim ulang gitu kan ya request-request yang sebelumnya tuh gagal gitu ya. Akibatnya apa ya? Akibatnya kan si perimeter dari Spotify itu sendiri itu kan menerima lonjakan traffic gitu loh, yang dia itu tentunya belum pernah terjadi sebelumnya. Jadi ya akhirnya di sini yang namanya kegagalan keduanya itu muncul gitu loh. Jadi dari Spotify sendiri itu tuh menemukan bahwa maksimum heap size memorinya itu tuh dikonfigurasi lebih besar gitu loh daripada memori limit yang diizinin sama si Kube gitu ya, si Kubernetes gitu ya. Artinya apa? Ya artinya kan di sini Envoy ini merasa dia itu masih boleh gitu loh untuk menggunakan memori gitu kan. Tapi kan si Kube-nya sendiri itu udah menganggap kontainer itu tadi itu tuh melewati batas gitu loh. Jadi begitu si instance barunya ini menerima lonjakan traffic ya teman-teman ya, berarti kan penggunaan memorinya itu juga naik melewati limit gitu loh. Jadi si Kube tentunya akhirnya kan dia tuh mematikan kontainernya itu tadi gitu kan. Nah, akhirnya setelah itu instance baru itu dibuat lagi gitu. Nah, setelah itu kan trafficnya itu kembali masuk. Nah, di situ akhirnya ya si memorinya itu kembali melewati batas lagi gitu loh. Dan akhirnya ya kontainernya tuh ya dimatiin lagi gitu kan. Jadi itu tuh siklusnya gitu terus gitu, berulang terus seperti itu gitu ya teman-teman ya. Nah, di sini saya taruh ilustrasi dalam bentuk diagram lagi ya teman-teman ya, biar teman-teman bisa lihat bagaimana penggambarannya. Jadi gini teman-teman, di diagram ini kita bisa lihat gitu ya, dimana kalau semakin banyak instance yang mati gitu kan, berarti kan semakin besar gitu loh traffic yang harus diterima si instance yang masih hidup gitu ya. Jadi semakin besar traffic per instant itu kan akhirnya semakin cepat gitu loh memori limitnya itu ya gampangnya itu terlampaui gitu kan. Nah akhirnya itu kan semakin banyak instance yang dimatikan sama si Kube, ya jadinya kan semakin kecil juga gitu loh kapasitas sistem ini buat dia tuh bisa pulih gitu ya. Mungkin ya teman-teman ketika kita dulu masih menjadi seorang junior gitu ya, junior engineer gitu kan, ya kita mungkin masih sering menganggap gitu loh kalau yang namanya restart itu tuh sebagai penyelesaian gitu ya. Jadi kalau misalkan servis mati ya udah hidupin aja lagi gitu kan. Tapi ya pada distributed system ya teman-teman, tentunya kan restart yang serentak itu tuh ya bisa banget menjadi peristiwa traffic yang dia itu sangat besar gitu loh. Kenapa ya? Karena kan semua instan itu akhirnya kan melakukan initialization gitu kan. Terus juga ya semua koneksi itu dibangun ulang gitu loh. Dan tentunya ya seluruh klien itu kan mencoba untuk mengirim request kembali gitu kan. Nah semua itu dalam waktu yang hampir bersamaan gitu loh. Jadi tentunya di sini sebagai engineer kita untuk menghadapi ya sistem pada level production, tentunya kan
kita tuh tidak cukup gitu loh kalau misalkan hanya memahami bagaimana suatu service itu berjalan gitu kan. Kita juga harus memahami gimana sih namanya service ini kalau misalnya gagal gitu ya, terus juga ya dia tuh dibangkitin lagi gitu kan, dan ya berperilaku ketika ya akhirnya tuh seluruh dependensi gitu kan itu tuh sedang berada dalam kondisi yang tidak normal gitu ya teman-teman ya. Nah tentunya kan dari semua itu tadi ya teman-teman ya, kita bisa menganalisa gitu di mana ya di sini bukan berarti si QB-nya ini itu yang menyebabkan outage gitu, tidak seperti itu juga gitu ya teman-teman ya. Di sini kan sebenarnya QB ini dia sudah melakukan apa yang diperintahkan gitu loh, yaitu adalah mencegah dari ya kontainer ini menggunakan memori berlebih gitu ya teman-teman ya, dari ya batas yang udah ditentukan gitu kan. Masalah itu di mana ya? Masalah itu kan akhirnya ya terdapat kontradiksi konfigurasi gitu loh. Yaitu tuh si envoy itu tadi, itu kan dia tuh dikasih maksimum heap size yang dia itu ya lebih besar gitu loh daripada ya memori limit dari si kontainer gitu ya. Nah jadinya kan ya dalam kondisi traffic normal ya tentunya kan itu kontradiksinya itu nggak terlihat gitu loh. Tapi ya ketika ini akhirnya ya seluruh instan itu restart gitu kan, dan ya klien itu melakukan retry gitu kan secara bersamaan, ya konfigurasinya itu tadi tentunya kan berubah menjadi ya jebakan gitu ya teman-teman ya. Nah, di sini juga ada hal yang menarik ya teman-teman ya. Kenapa namanya region Asia Pasifik itu tuh nggak terlalu terdampak gitu loh. Jadi gini, dari laporan Spotify sendiri itu tuh menjelaskan kalau wilayah Asia Pasifik itu tuh memiliki traffic lebih rendah gitu ya pada saat kejadiannya itu gitu kan, karena perbedaan zona waktunya gitu ya. Akibatnya apa ya? Akibatnya tentunya kan penggunaan memori envoy di wilayah itu tadi itu kan tidak mencapai batasnya si QB gitu loh. Dan juga ya regionnya itu tadi si Asia Pasifik ini gitu kan ya bisa tetap beroperasi jadinya gitu ya. Nah tentunya kan ini bisa kita sebut sebagai petunjuk yang cukup penting ya teman-teman ya, karena kan ya bug yang sama sebenarnya udah ada di sana gitu kan, terus konfigurasi yang sama itu juga ada di sana gitu kan. Tapi di sini ya sistemnya itu kan baru down gitu ya ketika ya traffic itu melewati ambang kapasitas tertentu gitu ya teman-teman ya. Dan tentunya teman-teman dari kasus ini nih sering saya sebutkan lah masalah itu. Jadi kalau kita lihat dari kasus ini kan si bug pertama itu kan gampangannya menjatuhkan si envoy-nya itu tadi itu kan. Tapi yang paling jadi masalah ini yang udah sering saya bahas itu adalah retry storm gitu loh. Jadi ya retry storm-nya itu dan akhirnya itu konfigurasi memori yang salah gitu kan, yang ngebuat si envoy-nya itu tadi akhirnya tidak mampu buat bangkit lagi gitu ya teman-teman ya. Nah tentunya di sini kita juga jadi timbul pertanyaan gitu kan, gimana nih Spotify handle masalah itu gitu ya. Jadi Spotify itu akhirnya dia tuh menghentikan siklusnya itu tadi, siklus bolak-balik restart itu tadi, itu tuh dengan meningkatkan total kapasitas server gitu kan pada si perimeternya itu tadi ya teman-teman ya. Jadi dengan lebih banyak kapasitas tentunya kan si traffic yang harus ditangani setiap instan itu tuh jadinya tuh lebih rendah gitu loh. Nah tentunya kan berarti penggunaan memorinya itu akhirnya berada di bawah ya Kubernetes limitnya itu tadi gitu ya teman-teman ya. Jadi ya akhirnya siklus restartnya itu tuh bisa berhenti gitu loh. Nah setelah kejadian ya teman-teman ya Spotify itu tuh menyatakan kalau mereka itu sudah memperbaiki bug pada filternya gitu kan, terus juga menyelaraskan envoy heap size-nya itu kan dengan ya Kubernetes memory limit gitu ya, terus juga udah memperbaiki proses rollout perubahan konfigurasi, dan tentunya dia udah meningkatkan juga monitoring gitu kan supaya nanti kegagalan serupa itu tuh bisa terdeteksi lebih cepat lah, itu yang dinyatakan sama Spotify setelah kejadian gitu ya. Nah dari kasus ini juga tentunya kita bisa menganalisa ya teman-teman ya. Jadi kasus outage pada Spotify ini tentunya itu bukan disebabkan oleh satu kesalahan yang tunggal gitu loh. Tapi di sini tentunya ada 3 lapisan kegagalannya gitu ya teman-teman ya. Jadi yang pertama itu kan dimulai dari perubahan urutan filternya itu yang menjadi pemicu bugnya gitu kan. Nah habis itu kan ya perubahan yang tadi dianggap sebagai low risk itu tadi gitu ya. Itu tuh akhirnya diluncurkan langsung gitu ke seluruh regionnya mereka gitu loh. Nah dari situ kan ya terjadi yang tadi tuh yang restart serentak gitu kan. Jadi yang ketiga itu adalah restart serentak dan juga ya retry dari kliennya itu kan. Yang akhirnya tuh dia tuh mengekspos gitu loh ketidaksesuaian ya antara envoy heap size gitu kan sama si Kubernetes memory limit ya teman-teman ya. Jadi teman-teman, inilah kenapa yang namanya distributed system itu tuh jarang banget dia tuh bisa hancur gitu kan hanya karena satu bug gitu loh. Tapi satu bug itu tuh bisa jadi bencana ketika ya nggak ada yang namanya isolasi rollout gitu kan, terus juga recovery-nya itu terjadi secara bersamaan, terjadi secara serentak gitu kan, dan juga namanya retry itu tuh tidak memiliki cukup kontrol gitu kan, dan juga akhirnya konfigurasi antar layer itu tuh saling bertentangan gitu loh. Di situ poinnya teman-teman ya. Oke, tentunya dari semua yang udah saya sampaikan tadi ya teman-teman ya, di sini kita bisa belajar gitu kan, di mana ya
insiden dari Spotify ini tuh bukan pelajaran kalau yang namanya seorang software engineer itu tidak boleh membuat kesalahan gitu loh, bukan seperti itu ya teman-teman ya. Nah, namanya software itu kan selalu dia tuh punya bug gitu kan, dan juga namanya konfigurasi itu tentunya ya bisa aja keliru gitu ya teman-teman. Tapi di sini tentunya kita bisa belajar untuk menjadi seorang engineer yang matang, kita tuh nggak boleh hanya memikirkan happy path aja gitu loh. Tapi kita harus bisa membatasi kayak mulai dari blast radius gitu kan, terus juga ya melakukan rollout gitu kan secara bertahap, menyiapkan rollback gitu kan. Terus juga ya tentunya kita harus bisa menguji ya apakah recovery itu tuh benar-benar bisa bekerja gitu kan ketika ya seluruh sistem kita tuh sedang dalam tekanan gitu ya teman-teman ya. Jadi ya di sini sekali lagi dalam lingkungan production ya teman-teman, ya karir kita itu tidak ditentukan hanya lewat seberapa cepat gitu loh kita tuh bisa membangun sistem. Tapi ya tentunya ya karir kita tuh juga ditentukan dari seberapa jauh kita tuh bisa mencegah gitu ya. Dimana satu perubahan kecil gitu kan itu bisa menghancurkan keseluruhan sistem ya teman-teman ya. Jadi sekali lagi selamat datang di Realitas Teknologi. Oke, jadi itu aja yang saya sampaikan pada episode kali ini. Saya harap ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua dan thank you for watching. Salam backend magang.